Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah Statistika Ekonomi, yaitu materi modul 1 pengantar ilmu statistika pada kegiatan belajar 1, apakah ilmu statistika itu? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan belajar 1 ini adalah memahami konsep dasar statistika. Yang pertama yaitu istilah statistika dan statistik. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2017, perbedaan antara statistika dan statistik, yaitu statistika yang pertama adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan kesimpulannya berdasarkan bukti yang berupa catatan bilangan angka-angka. Adapun statistik, pengertian yang pertama adalah catatan angka-angka, bilangan, atau perangkaan. Yang kedua adalah data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa statistik adalah hasil atau informasi berupa angka yang kita peroleh dari metode statistika yang kita lakukan dimulai dari mengumpulkan data, memproses data, dan diakhiri dengan penginterpretasian hasil dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, istilah yang kedua adalah statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang berisi metode penyampaian data dan kemudian menyimpulkannya sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Sedangkan statistika inferensial adalah metode statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau bahkan memperkirakan keseluruhan populasi hanya dengan menggunakan informasi yang diambil dari sampel. Istilah selanjutnya adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder. Ini berdasarkan dari sumber datanya. Jadi berdasarkan sumber datanya, data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh pelapor data dari sumber aslinya. Data yang dikumpulkan dilaporkan sesuai dengan aslinya, tidak mengalami proses perhitungan. Adapun cara untuk mengumpulkan data primer diantaranya melalui observasi atau pengamatan, eksperimen atau percobaan, survei, yaitu berupa pengajuan pertanyaan kepada responden, dan sensus, yaitu melakukan pendataan terhadap objek penelitian satu persatu. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain yang telah mengalami pemrosesan dan perhitungan. Contohnya, data yang dikeluarkan oleh BPS, Badan Pusat Statistika. Dapat juga berupa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan, data-data yang disajikan di koran atau majalah, data-data yang terdapat pada laman internet suatu organisasi, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, data dibagi dua, yaitu data kuantitatif, yaitu yang berbentuk angka atau dapat diangkakan. Contoh data kuantitatif adalah jarak, umur, harga, tinggi badan, dan sebagainya. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang berbentuk uraian atau yang berbentuk selain angka. Contohnya jenis kelamin, pekerjaan, alamat domisili, warna kulit, etnis, dan sebagainya. Selanjutnya, dari bagan data kita
bisa melihat setelah data dikelompokkan dari kualitatif dengan kuantitatif. Kuantitatif ini terdiri dari dua macam, yaitu data diskrit dan data kontinu. Apa itu data diskrit? Data diskrit adalah data yang berbentuk angka bulat, bukan pecahan, yang merupakan hasil hitung. Sedangkan data kontinu adalah data yang memiliki nilai terus-menerus, dapat berbentuk pecahan yang merupakan hasil ukur. Apa saja contoh data diskrit? Yaitu contohnya jumlah siswa dalam suatu kelas, jumlah hari dalam seminggu, jumlah saudara kandung, dan seterusnya. Sedangkan data kontinu, data yang memiliki nilai terus-menerus, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran, misalnya tinggi badan, berat badan, jarak jarak suatu benda, dan seterusnya. Coba perhatikan contoh ini. Ini terdapat juga di dalam modul, yaitu gambar kucing dan bebek di samping. Dari sini kita bisa memperoleh data kualitatif, yaitu data yang berbentuk bukan angka, hanya pengelompokan. Misalkan nama hewan di kiri kucing, nama hewan di kanan. Nama hewan di sini adalah data kualitatif. Cara berkembang biak, yaitu dengan cara melahirkan atau bertelur, dan sebagainya. Sedangkan data diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung, yaitu jumlah kucing. Ada satu, banyaknya kucing satu. Banyaknya bebek atau jumlah bebek ada dua. Jumlah kaki setiap kucing 4. Jadi diperoleh dari hasil menghitung. Kemudian data kontinu diperoleh dari hasil mengukur berat kucing. Ini sebagai contoh, anggaplah 3,5 kg dan berat satu ekor bebek 1,5 kg. Dan seterusnya. Selanjutnya istilah koefisien dan variabel. Variabel adalah sebuah konsep atau sifat yang memiliki variasi nilai. Artinya variabel dapat berubah-ubah dan memiliki nilai yang berbeda-beda. Variabel ini sering disimbolkan dengan huruf. Kemudian, variabel ini sering digunakan dalam penelitian atau analisis data untuk mempelajari suatu fenomena atau hubungan antara dua hal atau lebih. Sedangkan koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Dan istilah selanjutnya adalah konstan, adalah suatu nilai yang tidak memiliki variabel. Sebagai contoh, jika ada persamaan matematika yaitu 2Y sama dengan 3X pangkat 2 tambah 6XY. Maka variabel di sini adalah Y, X, dan XY. Sedangkan koefisien yaitu angka yang berada di depan variabel yaitu 2, 3, dan 6. Jika dirinci, 2 adalah koefisien untuk Y, 3 untuk variabel X, dan 6 untuk XY. Sedangkan di sini konstannya adalah C sama dengan 0. Sebagai contoh, bisa juga misalkan mengambil persamaan Y sama dengan 2X
tambah 5. Maka di sini variabel adalah X dan Y. Sedangkan koefisiennya adalah 1 untuk Y, 2 untuk X. Ya, karena di sini tidak tertulis bilangan, maka dianggap koefisiennya 1. Sedangkan konstannya di sini adalah nilai yang tidak memiliki variabel, yaitu 5. Jadi, variabelnya XY, koefisiennya 1 untuk Y, 2 untuk X, dan konstannya adalah 5. Selanjutnya, variabel ini terdiri dari 2 macam, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang perubahan nilainya bisa memengaruhi nilai variabel terikat. Sedangkan variabel terikat sendiri adalah yang dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel bebas. Contoh, jika dikaitkan dengan penelitian, yaitu misalkan yang ingin diteliti adalah pengaruh lama waktu penggunaan telepon genggam terhadap prestasi belajar siswa SMP. Maka di sini yang variabel bebas adalah rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam, karena ini yang memengaruhi variabel yang lainnya, yaitu prestasi belajar siswa SMP. Jadi yang mempengaruhi ini adalah variabel bebasnya, yaitu rata-rata lama waktu penggunaan telepon genggam, sedangkan prestasi belajar siswa ini adalah variabel terikat. Bagaimana jika variabelnya itu dalam bentuk persamaan? Maka di sini kita bisa menentukan bahwa Y di sini adalah variabel terikatnya, karena nilai Y ini ditentukan oleh nilai X1 dan X2 yang ditentukan oleh sebelumnya. Sebagai contoh, jika misalkan X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 3, maka dari sini nilai Y dapat ditentukan, yaitu 3. X1-nya ganti 2, 3 kali 2 kurang. X2-nya ganti dengan 3, tambah 5. Tambah 5, maka diperoleh 6 kurang 6 tambah 5. Maka diperoleh Y sama dengan 5. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa X1 dan X2 kita bebas menentukan nilainya, namun Y nilainya tidak bebas, dia terikat dari pemilihan X1 dan X2. Istilah variabel ini sangat berpengaruh, sangat erat kaitannya dengan materi statistika selanjutnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang skala pengukuran. Sebagaimana dibahas di awal bahwa ilmu statistika sangat bergantung dengan data perhitungan, sehingga sangatlah diperlukan skala pengukuran. Ya, skala pengukuran. Skala pengukuran ini digunakan untuk pengategorian atau penguantifikasian suatu variabel, yaitu bagaimana caranya mengubah suatu variabel dalam bentuk angka. Ada beberapa macam skala pengukuran, ada 4. Ini berdasarkan mulai dari tingkatan yang lemah ke yang terkuat. Mulai dari yang terlemah ke yang terkuat. Yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval dengan skala rasio.
Kita mulai dari yang pertama yaitu skala nominal. Jadi skala nominal di sini adalah pengelompokan objek-objek penelitian ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan. Jadi penekanannya di sini adalah pengelompokan. Sebagai contoh jenis kelamin, misalkan 0 untuk laki-laki dan 1 untuk wanita. Jadi angka di sini hanya pengelompokan, tidak bisa dijumlahkan antara 0 dengan 1. Laki-laki tambah perempuan, tidak dapat dijumlahkan laki-laki tambah wanita. Oke, contoh lain misalkan survei. Keluhan kesehatan apa yang paling Anda rasakan selama berada dalam pengungsian? Ini ada 8 kategori. Jadi angka-angkanya ini tidak dapat kita jumlahkan. Ya, hanya pengkategorian bahwa kalau 1 batuk-batuk, angka 2 untuk sesak napas, dan seterusnya. Apa contoh lain dari skala nominal? Yaitu status pernikahan, agama, golongan darah, ukuran baju, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya, skala ordinal. Jadi tingkatan yang kedua adalah skala ordinal, skala pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau kelompok yang memiliki urutan atau hierarki. Jadi penekanannya di sini adalah urutan atau kadang juga disebut ranking. Jadi selain kategori seperti yang dimiliki data nominal tadi, di sini juga ada urutannya. Misalkan dilakukan survei terhadap penggunaan jasa pesawat terbang terhadap 5 maskapai. Di sini ada 5 maskapai. Ya. Angka 1 menyatakan maskapai yang paling tinggi tingkat pelayanannya dan 5 adalah yang paling rendah. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang paling tinggi tingkat pelayanannya adalah Cendrawasih Air, yang paling rendah adalah Nusantara Air. Namun di sini hanya sifatnya pengelompokan. Kita tidak dapat mengatakan bahwa tingkat kenyamanan dari tingkat pelayanan dari Aman Air 2 kali dari pelayanan maskapai Sukses Air. Ya, tidak kita lihat di sini angka 4 sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali tingkat pelayanan Sukses Air sama dengan Aman Air. Aman Air itu tidak ada kaitannya. Jadi di sini hanya sifatnya pengelompokan. Selanjutnya skala interval, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur jarak atau perbedaan antara data. Jadi selain ranking, kita juga bisa mengukur jaraknya. Jadi misalkan Amir 500, nilai TOEFL-nya, Budi 600, Chandra 500. Jarak atau selisih dari Budi dan Amir adalah 100. Yaitu selisih nilainya. Jadi selain kita bisa meranking, kita bisa juga menghitung selisihnya. Namun kita tidak mengatakan jika misalkan ada si Ani yang nilai TOEFL-nya 300, kita mengatakan bahwa kepintaran Budi adalah 2 kali nilai Ani. Ini tidak bisa kita gunakan dalam skala interval. Kita hanya menggunakan selisih saja, jaraknya saja. Selanjutnya skala yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi tingkatannya. Jadi dalam skala rasio, selain ranking, jarak absolut, kita juga bisa menentukan rasio dari data tersebut. Misalkan sebagai contoh Amir dan Budi sama-sama
bekerja di PT X. Amir memperoleh gaji bulanan sebesar 5 juta dan Budi 10 juta. Maka kalau di ranking kita bisa mengatakan bahwa Budi lebih tinggi penghasilannya, lebih tinggi rankingnya daripada si Amir. Kita bisa juga mengatakan bahwa selisih gajinya adalah 5 juta rupiah. Dan kita juga dapat mengatakan bahwa gaji Budi adalah 2 kali dari gaji Amir. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa gaji Amir adalah 1/2 dari gaji Budi. Skala rasio inilah yang sering dipergunakan dalam analisis data. Selanjutnya kita beralih ke kemampuan matematika dasar yang dibutuhkan dalam mata kuliah statistika ekonomi. Di sini kita cukup memerlukan pengetahuan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Ini materi yang masih bersifat dasar. Namun untuk perhitungannya lebih rumit, kita juga bisa menggunakan alat bantu seperti kalkulator yang ada di komputer atau yang ada di gadget HP kita, atau juga bisa menggunakan perangkat lunak komputer, yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita akan coba menjawab soal-soal matematika yang sederhana. Nah, di sini soalnya adalah temukan nilai X dari persamaan di bawah ini, yaitu 2X kurang 5 sama dengan 3. Jadi yang akan dicari adalah nilai 2X. Nilai X. Variabelnya adalah X. Maksudnya soal ini adalah berapakah nilainya X sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Nah, maka caranya adalah kita mengisolasi X di sebelah kiri. Dengan kata lain, yang memuat variabel itu ditempatkan sebelah kirinya sama dengan. Sedangkan angka 5 yang sebelumnya berada di kiri, kita pindahkan ke kanan menjadi positif 5. Boleh juga kita mengatakan bahwa kedua ruas ditambah 5. Jadi diperoleh 2X. 2X sama dengan 8. X-nya belum kita peroleh. Karena di sini masih ada angka 2. Jadi kedua ruas dibagi dengan 8. Dibagi dengan 2. Jadi 8/2. X sama dengan 4. Jadi nilai X-nya sama dengan 4. Maksudnya adalah kalau X-nya diganti dengan 4 yang ada di sini, nilai X yang ada di sini maka akan menghasilkan kalimat yang benar. Kita coba yaitu 2 kali 4 kurang 5. Ini 8 kurang 5 sama dengan 3. Jadi betul bahwa nilai yang kita peroleh adalah 3. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu X/2 sama dengan 15. Maksudnya ini adalah X-nya ini berapa jika dibagi dengan 2 jawabannya 15. Maka kita harus menyisahkan variabel X saja di sebelah kiri. Jadi kita peroleh 15. Sebelumnya 2/2 ini dianggap bagi, lawannya adalah perkalian, maka kita bisa tulis menjadi 15 kali 2. Kadang juga menggunakan tanda titik. Tapi diartikan sebagai perkalian. 15 kali 2 yaitu 30. Nah, boleh juga kita cek seperti contoh yang pertama tadi, 30/2. 30 bagi 2, 15. Jadi nilai X-nya adalah 30. Dan contoh perhitungan yang terakhir yaitu menentukan nilai X, di mana X-nya adalah 4 kurang 2 pangkat 3. 4 kurang 2 itu jawabannya adalah 2. Jadi 4 kurang 2 yang ini ganti dengan 2. Ganti dengan 2. Terus
5 tambah 7, 12. Dan 5 kurang 3, 2. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, jika ada tanda kurung, operasi yang diselesaikan adalah yang di dalam tanda kurung dulu. Jadi, diperoleh 2 pangkat 3, 8. 8 itu 2 pangkat 3, artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 8. 2 sama dengan 8. Sama dengan 8 ini. Sedangkan 12 pangkat 2 artinya 12 kali 12. 12 pangkat 2 sama dengan 144. Ini 12 pangkat 2 sama dengan 144 dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 8 tambah 144, ini jawabannya adalah 144 tambah 8 yaitu 152 per 4. Jawabannya adalah 38. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.